Oke, halo Kemafar, selamat datang di podcast Sidarling, Farmasi Sadar Lingkungan. Apa kabar nih Kemafar? Gimana perasaannya setelah beres UAS dan OSCE kemarin? Aku sih karena kemarin OSCE pertama, jadi pastinya kerasa deg-degan banget sih. Tapi kalau sekarang sih rasanya udah lega dan mau lupain aja OSCE kemarin. Yang penting aku harap semoga hasil yang didapat Kemafar bisa memuaskan ya, amin. Oke Kemafar, mungkin udah ada beberapa Kemafar nih yang familiar, tapi pasti ada juga yang kurang familiar sama podcast ini. Jadi podcast Sidarling ini merupakan podcast dari Departemen Sosling BEM Kemafar yang membahas seputar isu-isu sosial dan lingkungan. Dalam merayakan Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia yang jatuh pada hari ini, kita bakal berbincang-bincang seru nih mengenai pengurangan penggunaan plastik dengan tema diet plastik untuk bumi lebih baik. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja kali ya Kemafar. Halo, aku Mahya dari Departemen Sosling. Tentunya aku gak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama narasumber yang keren abis nih Kemafar. Siapa lagi kalau bukan Kak Jessica Halim atau Kak Jess selaku founder dari demibumi.id. Boleh nih Kak Jess disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo, kalau di sini selamat pagi sekarang kepada semua teman-teman dan pendengar podcast hari ini. Aku Jessica Halim, aku co-founder dari Demi Bumi. Aku harap teman-teman semua sehat ya, karena itu hal yang paling penting pada saat sekarang lagi libur kan ya, lagi libur sekolah harusnya ya. Sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya jangan lupa jaga jarak juga karena COVID-nya masih ada. Tapi yang paling penting kita semua semangat deh pagi-pagi ini ya. Iya Kak. Oke nih Kak, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak ya Kak Jess udah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast Sidarling ini. Gimana nih Kak Jess kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih. Ya lagi semangat libur sebetulnya tapi nggak bisa liburan. Oh iya nih Kak, mungkin masih ada kesibukan ya Kak. Kalau kesibukannya sendiri ada apa aja nih Kak? Kesibukan aku tadi aku habis nyiram kebun. Karena di rumah kan aku punya kebun atap, jadi kebun atap organik. Jadi emang setiap pagi aku pasti tengokin. Jadi selain tengokin anak, tapi juga ada anak lain di atas dan di bawah, ada ayam, ada kebun. Jadi itu kegiatan pagi aku pastinya untuk nengok anak keduanya. Jadi ya setiap pagi aku pasti kayak senang banget untuk nengok di kebun karena itu suatu hal yang menurut aku kayak meditatif gitu loh untuk pagi, untuk memberikan semangat baru setiap harinya gitu sih. Dan kalau siang sama sore biasanya aku ke kantor, aku banyak ya ngeliatin Demi Bumi karena Demi Bumi kan banyak mengembangkan produk upcycle kan, jadi beresin sampah-sampah orang lain yang kita coba ubah menjadi satu produk yang pengganti plastik justrunya gitu, yang bisa menggantikan plastik sekali pakai gitu. Oke nih Kak, mungkin sebelum kita berbincang lebih banyak, boleh nih Kak Jess memperkenalkan diri lebih dalam lagi karena mungkin tadi aku baru memperkenalkan tipis-tipis aja nih Kak. Oke, iya aku co-founder Demi Bumi. Jadi sebenarnya aku tuh desainer, aku bukan aktivis lingkungan atau bukan saintis. Jadi emang dasar pengetahuan aku terhadap sampah tuh sebelumnya nol gitu. Jadi cuman aku pengen menyadari diri sendiri bahwa peran kita sebagai rumah tangga itu penting untuk peduli sama sampah kita kan. Jadi ya aku pengen belajar aja gimana caranya aku bisa ngurangin sampah, dan dari situ aku belajar terus aku sharing atau bagi informasi itu ke teman-teman terdekat. Awalnya terus aku nemuin teman yang pengen konsisten, maksudnya jalan bareng gitu untuk belajar bareng, dan makanya supaya kita konsisten belajar bareng kita ciptain wadah Demi Bumi ini. Jadi nggak cuma kita berdua tapi juga teman-teman lain yang belum bergerak juga bisa ikut bergerak gitu karena sadar gitu, karena kesadaran itu kan yang sebenarnya nomor satu gitu ya untuk di build gitu dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita nggak sadar kita nggak peduli gitu kan. Jadi
mau sebagaimana aturannya pemerintah untuk mengurangi sampah, tapi kalau masyarakatnya nggak sadar itu kan yang susah gitu. Orang cuma jalanin di daerah itu, tapi nanti di daerah lain mereka nyampah lagi gitu. Jadi ya sebenarnya kesadaran tuh penting banget, dan itu yang coba kita tingkatkan di demibumi.id, di Instagram kita, di mana kita bercerita tentang fakta, tapi juga fokusnya di solusi gitu. Jangan ngomongin kayak tolak ini, tapi nggak ada solusinya. Tapi justru fokus kita tuh solusinya gimana gitu. Tapi untuk menjelaskan solusi itu, kita ceritakan faktanya, bahwa faktanya yang terjadi itu seperti ini, supaya kesadarannya ada. Habis itu orang harus gimana gitu. Jadi ya orang juga semangat, bukannya depresi kalau misalnya ngeliat faktanya semuanya negatif-negatif, tapi mereka juga semangat untuk melakukan sesuatu, karena keterlibatan setiap orang itu pasti bermanfaat untuk semua orang juga gitu, walaupun yang kerjakan satu orang sih. Oke nih Kak, mungkin karena tadi Kak Jess sendiri merupakan founder dari demibumi.id ini, boleh dijelasin nggak sih Kak, demibumi.id ini tuh berupa komunitas atau berupa platform nih Kak untuk share mengenai zero waste lifestyle? Iya, jadi banyak orang kayak rancu gitu, berpikir bahwa kita komunitas. Kita tuh sama sekali bukan komunitas. Kita tuh cuman dua ibu yang ingin belajar gitu, sesimpel itu gitu. Saya dan Juliana, saya di Jakarta, Juliana di Bandung, dan kita juga jarang banget ketemu gitu. Kita semuanya lewat WhatsApp, lewat telepon gitu komunikasinya. Tapi kita berdua bisa belajar terus gitu, dan kita bisa menggerakkan ini gitu, dan tanpa kita harus kayak kita satu meja bareng gitu, enggak gitu. Jadi kita cuma chit-chat doang gitu loh. Nah dari situ akhirnya banyak solusi yang kita bisa bikin juga. Kayaknya kalau misalnya kita cuma ngomongin orang memakai wadah yang ada, terus orang jadi malas juga kan gitu. Maksudnya kayak nggak kepikiran, atau misalnya ada beberapa orang yang nggak terlalu kreatif untuk membuat ini menjadi ini gitu. Jadi kita juga akhirnya menciptakan si solusinya itu yang hadir ada di kafe-kafe, di supermarket gitu. Misalnya kayak tas jaring serut buat beli buah harga tempel di luar, silikon ziplock misalnya kalau misalnya kita jajan, supaya nggak nyampah sampah plastik dan bisa dipakai kembali, dan dia bisa tahan panas karena memang food grade, tahan dingin. Karena kalau misalnya beli daging, kalau misalnya bawa pakai wadah tupperware gitu kan terlalu bulky mungkin certain orang gitu ya. Jadi ini bisa dilipat-lipat sekecil. Jadi kita meringkeskan gitu suatu hal yang tadinya orang berpikir bahwa itu repot, itu nggak praktis, tapi gimana caranya melawan itu gitu loh. Jadi kalau misalnya bawa rantang dan bawa wadah yang besar-besar itu nggak praktis, buat kalian nih kita kasih nih yang praktis gitu, yang maksudnya dibawa tiap hari itu enteng gitu. Jadi itu yang kita coba tingkatkan gitu loh lewat si solusi ini. Dan ternyata dari yang awalnya kita bikin netback tahun 2019 Januari ya kita keluarkan, banyak yang suka, banyak yang pesan, bahkan untuk corporation gitu. Jadi akhirnya kan ada profit, terus habis itu ya kita coba salurin lagi nextnya apa nih produknya, terus kita bikin pembungkus wadah dengan lilin lebah. Karena aku pas belajar sendiri cuma lihat-lihat di YouTube gitu kan, akhirnya bisa. Terus aku berpikir kenapa nggak solusi ini aku sebarkan gitu loh, resepnya. Jadi produknya ada untuk dijual, tapi resepnya juga kita sebarkan gitu lewat workshop gratis. Karena kalau emang tujuannya kita untuk menyadarkan masyarakat, membuat mereka berubah, untuk orang yang tidak punya uang kan mereka juga mau bikin ya gitu. Jadi kita juga memberikan solusi itu, bahkan ini menjadi mata pencarian bagi mereka yang mau bikin untuk kita gitu. Jadi pas kita ngajar di kayak kesusteran yang ngumpulin ibu-ibu pensiun yang nggak ada kerjaan, kita ajarin bikin itu, ternyata mereka senang dan mereka itu suatu mata pencarian tambahan, akhirnya bisa full time sama kita. Akhirnya kita punya tim sendiri gitu untuk ngerjain itu di kantor gitu. Jadi ya perkembangan Demi Bumi itu sangat organik ya. Jadi saya dan Juliana juga tidak pernah berpikir bahwa kita akan sebesar ini gitu loh. Karena kan emang kita jalaninnya sebenarnya kita pengen nyicil aja sebetulnya, nyicil perubahan hidup kita berdua gitu di rumah
rumah kita berdua, sebetulnya sesimpel itu. Tapi pada akhirnya rumah kita berdua sebagai percontohan solusi itu yang akhirnya menjadi big impact gitu. Bahwa kebiasaan kita ternyata sama dengan kebiasaan orang lain gitu, sampahnya gitu kan. Dan apa yang kita teliti kayak misalnya, oh ternyata si kapas dan tisu terbuat dari apa, ternyata itu jadi kita sadar bahwa oh ternyata mengandung klorin, kenapa enggak kita pakai yang reusable. Jadi akhirnya kita ngaca sendiri, kenapa enggak kita semua gantiin aja yang sekali pakai dengan semua yang pakai ulang gitu. Nggak cuma plastik gitu, yang tadinya konsennya di plastik, tapi akhirnya menemukan material-material lain sekali pakai yang harus kita gantikan, karena ya secara produksi itu ketika menjadi sampah juga banyak zat-zat kimia yang nggak baik untuk alam kita gitu. Oke Kak, iya benar banget sih Kak, karena aku sendiri ngerasain gitu ya, kadang produk-produk dari apa ya, yang produk-produk organik itu sendiri kan kadang suka mahal gitu ya Kak, jadi untuk merubah kebiasaan sendiri yang mungkin plastik kan murah ini ya Kak, jadi pikirnya tuh kayak lebih hemat atau segala macam, padahal kan kurang baik juga untuk bumi. Jadi untuk dari KJ sendiri itu menawarkan solusi gitu ya Kak, alternatif untuk mengganti kebiasaan buruk tersebut. Oke. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, terkait konten-konten dari Demi Bumi sendiri nih. Kalau aku perhatiin, konten-konten dari Demi Bumi sendiri ini tuh selalu menarik nih Kak, karena kalau dilihat dari jumlah likes-nya juga kadang ada yang ratusan bahkan ribuan. Nah, kira-kira tips yang didapatkan untuk konten tersebut terinspirasi dari mana sih Kak? Terinspirasi dari keingintahuan kita berdua aja sih. Jadi kayak kadang-kadang kita wondering aja, misalnya kita kenapa sih orang kok kayak misalnya udah ada tumbler yang reusable untuk kopi gitu, kok misalnya orang kok makin lama oke, yang plastik udah digantikan tapi dengan yang kertas kok orang masih nggak mau bawa gitu. Terus bagaimana menyadarkan supaya orang mau bawa juga, kita ngecek kandungan si yang kertas itu baik atau enggak gitu, karena kita juga wondering kenapa dia bisa waterproof gitu kan. Jadi kita juga pengen tahu juga gitu, itu baik nggak sih untuk kesehatan juga gitu. Dan karena kita juga follow Instagram di luar yang memang sama mirip kayak kita gitu ya, semuanya mengedukasi tentang material segala macam, kita juga jadi aware tentang itu kan. Jadi karena mungkin kita follow Instagram apa yang kita follow gitu ya, kalian bisa cek di situ. Jadi kalau pagi pun kita juga dapat input material gitu, bahwa ini nggak bagus, terus kita jadi mempertanyakan kembali yang ada di sini gitu kan. Coba dilihat deh, dicek gitu kandungannya. Jadi diteliti lebih banyak gitu. Kalau misalnya mungkin kalau di luar kampanyenya bahwa misalnya gelas kertas mengandung plastik gitu, cuman gitu doang, itu men-trigger kita untuk mencari tahu plastiknya apa gitu, bahaya plastiknya tuh apa terhadap kesehatan, itu kan yang paling penting dibandingin oke itu cuma kandungannya ada lapisan plastik gitu loh. Jadi kita harus tahu bahayanya, nggak cuma plastiknya doang, tapi bahaya terhadap kitanya juga, manusianya, nggak cuma alamnya gitu. Walaupun itu menjadi sampah berbahaya untuk alam, tapi ternyata berbahaya juga untuk manusianya. Jadi sedangkan kalau kita misalnya bawa tumbler sendiri, kita tahu bahannya dan kita pakai ulang gitu kan, itu kan juga lebih sehat buat kitanya gitu. Jadi banyak yang saya rasakan tuh karena orang berpikir bahwa sampah sekali pakai itu praktis dan higienis, tapi mereka tidak mengerti kandungan, jadi banyak penyakit-penyakit yang berkembang juga di kehidupan kita ya kan, kayak autoimun lah, kanker, karena mereka tidak pernah mempertanyakan kandungan. Karena kita sebagai manusia, kita terlalu pintar berpikir bahwa inovasi adalah segalanya, teknologi adalah segalanya, tapi kita nggak pernah mempertanyakan kembali apa yang kita pakai ini kandungannya apa gitu. Kita hanya percaya terhadap brand, kita percaya terhadap merek gitu kan, kayak iklan gitu. Kita follow artis ini lagi begini, kita mau jadi begini. Jadi jangan menjadi follower gitu. Justru kita yang menjadi trendsetter kita sendiri untuk diri kita sendiri gitu. Itu yang paling penting. Emang susah gini gitu ya Kak, kalau misalnya kita sendiri nggak memulai untuk sadar gitu mengurangi penggunaan plastik sendiri gitu ya Kak. Iya. Oke. Nah mungkin nih Kak, kalau aku sendiri kan dan teman-teman Kemafar juga kan merupakan mahasiswa nih ya Kak. Nah gimana sih Kak kira-kira langkah kecil yang bisa kita terapkan gitu Kak untuk mengurangi ketergantungan penggunaan plastik? Ya kalau misalnya
Paling simple sih untuk mulai itu kita milah di rumah. Itu satu hal yang paling penting ya. Jadi tempat sampah di rumah tuh jangan cuma satu, karena kalau cuma satu yang namanya tempat sampah umum atau general waste, kita cemplungin semua ke situ, itu salah. Jadi selama kita punya general waste, kita semua males gitu, nggak ada yang dipilah. Sama kan kalau misalnya tempat umum ada general waste, ada plastik, ada kertas gitu. Nggak tahu lah ini apa, masukin general waste gitu. Nah pada akhirnya kalian tahu nggak, semua yang di general waste itu semua yang lari ke tempat pembuangan akhir gitu. Yang harusnya itu TPA itu tempat pengolahan, sekarang jadi tempat pembuangan karena pengolahannya udah tidak maksimum, karena demografi penduduk kita kan pasti nambah terus gitu ya, lahannya kan gitu-gitu aja nggak nambah, pengolahannya juga nggak maksimum gitu, akhirnya menjadi gunungan sampah aja yang sebetulnya mencemari lingkungan kita juga gitu, nggak cuma gas metana yang terkandung di dalamnya yang banyak sampah organiknya itu. Jadi kenapa enggak kita pisahin. Jadi kalau misalnya di rumah aku punya at least 5 nih ditandain gitu. Tempat sampah aku cuma buka tutup, nggak ada plastik sampahnya. Itu penting karena kalau kita milah, pertama kita nggak ada cost untuk plastik sampah. Karena plastik sampah itu sebenarnya nggak diperlukan ketika kita mau pisah-pisahin. Jadi pakai dus-dus yang ada di rumah, pakai karung-karung bekas yang ada di rumah bisa gitu. Pakai plastik bekas yang ada di rumah bisa gitu kan. Jadi itu tujuannya kita milah adalah kita menggunakan kembali apa yang ada di rumah dan memisahkan. Jadi kertas sendiri, plastik botol sendiri, plastik saset sendiri. Nanti saya jelasin kenapa. Terus kaca sama kaleng saya sendirikan, cuma saya jadiin satu karena pemakaiannya dikit biasanya. Terus organik dipisahkan sendiri. Kenapa? Karena yang organik itu nanti saya ubah jadi kompos lewat komposter sama biopori di rumah. Jadi di samping dapur saya punya komposter. Jadi jangan berpikir komposter itu kayak kita harus ngolah jadi kompos, enggak. Cuman cemplung-cemplung doang. Jadi kayak itu anggap aja itu tempat sampah organik kamu. Jadi semua sampah yang di dapur itu saya tampung di wadah yang ada tutupnya supaya nggak dilaletin. Abis itu begitu setiap hari kan pasti nanti penuh tuh, ada potongan sayur, kulit-kulit buah gitu. Walaupun sebagian saya jadiin ekoenzim, tapi ada beberapa yang saya buang di komposter gitu. Tapi di kompos itu tujuannya buang menjadi kompos gitu, bukan buang menjadi hal yang tidak berguna, yang nyampahin, tapi kita mengolah menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Dan makanya kita punya kebun atau kita punya tanaman itu kita bisa rawat dengan sisa makanan kita gitu, dari sampah organik kita, dan itu gunanya komposter dan biopori. Nah, terus yang lain-lain nih anorganik semua yang udah kita pisahin, jangan lupa saran saya tuh dibilas, dibersihkan. Jadi ketika kita mau nyampah nih, mau cemplungin ke tempat sampah pilahan kita, bilas dulu gitu di wastafel. Jadi saya ajarin anak-anak saya seperti itu, bilas, tirisin, begitu udah kering baru masukin ke pemilahan sampah. Jadi jangan langsung cemplung, karena kan biasanya ada remah-remah makanan atau misalnya sambel gitu. Jadi selalu dibersihin. Kenapa? Tujuannya supaya tempat sampah kita itu nggak bau gitu, tempat pemilahan kita nggak bau, nggak ada kecoa, nggak ada tikus yang korek-korekin gitu kan. Kenapa orang bilang sampah itu bau? Pertama karena nggak dipilah, kedua karena anorganiknya itu tidak dibersihkan dari sampah organik. Karena kan kalau anorganik itu bisa menjadi material asli kalau misalnya dia dibersihkan dan bisa didaur ulang kan. Tapi kalau misalnya tidak dibersihkan, dia tidak bisa menjadi material asli. Dia plastik, ada sambelnya gitu, udah beda material gitu. Jadi itu yang harus kita sadarin sih, milah, habis itu olah. Nah, yang udah diolah menjadi kompos, yang anorganik itu kita jadiin uang gitu. Aku kirim ke bank sampah gitu kan. Bank sampah di dekat rumah kita tuh ada, kalian tinggal Google aja bank sampah daerah rumah kalian. Nanti ada drop down-nya bank sampahnya, biasanya saya carinya yang induk karena dia lebih besar dan lengkap banget yang diterima. Ya udah, saya punya buku tabungan di situ seperti nabung ke bank, tapi itu nabung sampah gitu. Terus saya bisa ambil uangnya kapanpun saya mau, benar-benar kayak bank aja. Dan itu merupakan program pemerintah yang menurut saya bagus banget gitu. Cuman kurang dikomunikasikan sehingga warganya kurang tahu. Kalau kita nggak search, kita nggak cari tahu, kita nggak tahu gitu. Padahal ada.
Jadi solusi tuh sebetulnya kalau kita mau sadarin ada di sekitar kita. Bahkan komunitas lingkungan tuh udah banyak yang mengolah sampah yang kita bisa kirimin, kayak misalnya rebrick.id, kita bisa kirimin saset-saset bekas kita, jadi dijadiin funblock gitu kan. Terus kayak beberapa masker medis kita biasanya saya pisahin tuh. Jadi ada satu box bekas saya bolongin untuk cemplung-cemplungin masker medis. Itu udah banyak masker medisnya dikirim bisa ke Upakara di Bandung, ke Bank Sampah Bersinar di Bandung, dijadiin pelet plastik lagi, atau enggak ke Dumas di Jogja gitu. Jadi mereka ini pengolah masker medis gitu kan. Sekarang masih banyak orang yang masih memakai masker medis ya. Jadi kenapa enggak kita pisahin dan kita kirimin ke orang yang bisa mengolah gitu, dibandingin menjadi suatu hal yang justru mencemari lingkungan kita gitu sih. Jadi milah, ngolah, kirim yang benar itu satu hal yang penting banget. Habis itu sisanya kita ngurangin, karena dengan kita milah, tujuan kita melihat kembali kan, oh ini saset-saset nih kok nggak berkurang ya, terus saya harus apa nih, habit apa yang harus saya ubah nih, kebanyakan jajan nih gitu kan, kenapa nggak bawa tumbler, bawa wadah sendiri, kan jadi nggak ada sampahnya gitu kan. Terus lihat nih sabun-sabun botol-botol gitu banyak banget ya, gimana nih beralihnya. Sekarang kan ada sampo batang, sabun batang, kalian bisa beralih ke situ, jadi nggak ada botol-botol lagi. Terus deterjen, saset-saset, kita berpikir bahwa yang refill ini kan lebih murah gitu, tapi sasetnya nggak diterima sama bank sampah, nggak bisa daur ulang gitu. Jadi kenapa nggak kita beralih ke yang buah lerak misalnya gitu. Buah lerak tinggal direbus udah jadi sabun gitu. Jadi ya kita bisa evaluasi sendiri apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita, ya cicil aja gitu. Nah terus apa yang kita bisa buat tiap hari nih? Tumbler, wadah yang bisa dilipat-lipat gitu kan ada banyak, bisa digencetin gitu jadi tipis juga bisa kan, yang silikon juga. Terus saya selalu bawa tote bag lipat, saya bawa jaring serut karena saya suka beli buah. Terus saya bawa tumbler yang bisa dilipat juga gitu, yang buat kopi gitu. Jadi sama sedotan reusable. 5 hal ini selalu ada di tas, itu membantu banget untuk memerangi semua yang sekali pakai yang kita hadapin dalam keseharian kita gitu. Jadi itu sih, ya mencoba hal yang sekecil itu dulu. Apa yang kamu bisa, kamu cicil, lama-lama yang ini udah bisa, baru nextnya apa? Sikat gigi ubah jadi sikat gigi bambu misalnya. Jadi belajarlah meneliti kembali apapun yang kalian pakai di rumah, digantikan ke yang lebih baik. Oke, wah makasih banyak nih Kak, karena kata Kakak solusinya itu dengan cara memilah, terus mengolah dan mengurangi penggunaan plastik itu sendiri Kak, ya Kak? Iya. Nah terus mungkin untuk teman-teman Kemafar yang mungkin kan sekarang pada ngekos nih ya, jadi mungkin kita bisa nguranginya dengan cara yaitu mengurangi penggunaan plastik itu sendiri. Oke nih Kak, selanjutnya mungkin gimana sih Kak, kalau aku sendiri nih ya, untuk memulai itu biasanya mudah gitu Kak. Nah, tapi gimana sih Kak cara kita biar tetap bisa konsisten gitu untuk mengurangi penggunaan plastik tersebut? Ya, konsistennya mulai dari follow Instagram yang isinya edukasi, bukan cantik-cantikan, bukan tren-trenan, karena pada akhirnya itu nyampah semua gitu loh. Jadi justru kita do the opposite menurut aku gitu. Jadi follow Instagram yang isinya mengedukasi kita untuk justru mencari produk-produk yang lebih baik seperti apa gitu. Kayak misalnya sekarang banyak kan Instagram kayak misalnya kayak saya follow misalnya Sustaination, zerowaste.id gitu ya. Terus kalau Instagram yang di luar ada plastic free atau zero waste collection misalnya gitu kan, kayak gitu-gitu itu bagus untuk kita pagi-pagi ketika kita ngelihat Instagram itu isinya kayak udah diisi kepala kita sesuatu hal yang penggantinya, walaupun mungkin pada saat itu saya belum berubah gitu, tapi udah
udah diisi dulu nih otaknya dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Nanti begitu saatnya, oh gue udah punya uang nih, gue udah waktunya gue beli inilah gitu. Ini sampel gue udah habis gitu ya. Mulai coba gitu, pelan-pelan lah gitu. Jadi kalian bisa mulai seperti itu sih. Follow dan edukasi dulu diri kamu dengan hal-hal yang sifatnya mengarah ke situ gitu, mengarah ke gimana caranya kita bisa mengurangin. Kayak kalau pakar lingkungan kalian bisa follow kayak Greenpeace gitu ya, jadi itu bagus banget kan. WWF gitu, wwf.id, dia juga ada campaign beli yang baik, itu bagus banget. Jadi dia juga udah merangkum kayak UMKM mana yang kalian bisa beli yang baik gitu dari kalian dengan mensupport mereka itu sebetulnya udah dikurasi sama mereka gitu lah. Jadi itu bagus juga gitu. Karena campaign mereka beli yang baik kan, pilih yang tahan lama, pilih yang produk lokal, pilih yang kualitasnya juga bagus gitu. Jadi mereka banyak mengedukasi campaign yang baik juga untuk kita ikutin gitu ya, bukannya nyampah gitu. Terus apalagi ya, saya juga mulai belajar mengolah makanan sendiri kan, karena mulai berkebun. Saya juga ikutin Instagram orang-orang yang suka berkebun juga gitu. Jadi ya apapun yang kamu suka lah ya, yang kamu lagi belajar itu bagus gitu. Terus dari situ gimana caranya mengolah makan sendiri? Kalau aku follow kayak Zero Waste Chef gitu, walaupun aku nggak se-hardcore itu semuanya berbikinan sendiri, tapi at least otak aku diisi satu hal sama hal-hal yang seperti itu. Pada akhirnya aku punya waktu, aku coba gitu. At least aku mau coba gitu. Coba bikin roti sendiri, coba bikin tempe sendiri, coba bikin kombucha, coba bikin ini. Semua bisa diawalin kan dengan kita mencoba. Ketika kita mencoba, akhirnya kita tahu ternyata ini bermanfaat buat kita, akhirnya kan kita jalanin terus gitu loh. Jadi itu sih, jadi ya menurut aku sih cicil aja apa yang kamu bisa, karena perubahan pada akhirnya setiap orang akan berbeda-beda gitu ya. Sampah kamu sama sampah aku bisa berbeda gitu. Apa yang paling banyak yang kamu nyampahin itu yang bisa kamu kurangin dulu misalnya gitu. Oke, berarti mungkin langkahnya sendiri itu dengan cara menanamkan sendiri ya Kak, menanamkan kebiasaan dan ngeliat-liat postingan gitu dari akun-akun yang berhubungan tentang lingkungan gitu ya Kak. Nih salah satunya dari konten-konten dari demibumi.id nih teman-teman, makanya jangan lupa untuk follow ya biar bisa terbiasa gitu. Oke nih Kak, mungkin dari teman-teman Kemafar sendiri nih Kak, ada beberapa yang lagi menerapkan zero waste lifestyle nih Kak. Nah, dari Kakak sendiri apakah ada tips seputar gimana sih cara menginfluence orang-orang di sekitarnya biar ikut aware juga gitu Kak tentang isu lingkungan yang disebabkan plastik? Dan gimana sih Kak caranya biar teman-teman di sekitarnya itu bisa menerapkan zero waste lifestyle juga? Cara kita nginfluence keluarga atau teman terdekat gitu ya, dengan memberi contoh, nomor satunya kitanya berubah dulu gitu. Jadi nggak usah ngurusin orang lain, tapi urusin diri sendiri. Menurut aku ngaca sama diri kita sendiri bahwa we are not perfect. Semua orang itu nggak perfect gitu, jadi nggak ada yang sempurna dalam hidup. Jadi tapi ketidaksempurnaan itu bisa kita sempurnakan dengan mengurangi si sampah-sampah ini gitu setiap harinya. Jadi ya itu memberi contoh, dan kayak memberi contohnya gimana dengan kamu membeli barang dengan wadah sendiri, nanti nggak mungkin bukan teman kamu yang kamu tuju untuk kamu contohin, tapi mungkin di sebelah kamu nanti ada yang lagi beli mie juga misalnya gitu. Jadi mencontohkan ke yang orang yang lagi beli mie di sebelah kamu, yang orang nggak dikenal, bahwa kamu bawa wadah sendiri gitu. Jadi terus kalau misalnya bawa net bag bawa tas serut, atau misalnya pakai spons juga bisa kok yang ada di rumah gitu, apapun ya. Jadi buat beli buah harganya tempel di luar gitu ya. Nanti orang di sekitar kamu yang lagi mau nimbang juga ngelihat tuh orang ngapain sih bawa tas gitu. Jadi kayak kok aneh banget. Tapi kan keanehan itu yang sebetulnya membuka wawasan mereka bahwa mereka bisa bawa kayak gitu supaya nggak nyampah gitu kan. Jadi memberi contoh itu nomor satu. Nomor dua, nonton bareng nih kalau misalnya lagi sama keluarga.
biasanya aku ajak nonton kayak Plastic Ocean. Plastic Ocean tuh bagus banget tentang seorang freediver yang mencari produk yang tanpa plastik karena dia baru ngelahirin bayi dan dia mencoba bayinya itu tidak tercemar dengan mikroplastik gitu kan, karena mulai dari botol mereka minum aja kan udah plastik gitu kan. Jadi ya dia gitu banyak meneliti lah kandungan dan ternyata BPA free is not actually plastic free juga, dia juga baru tahu gitu kan. Jadi ya itu film bagus. Terus kalau misalnya Pulau Plastik itu film Indonesia itu juga bagus, kayak itu cerita tentang ya bagaimana sampah plastik kita nih di negara kita sendiri gitu. Terus kan udah mulai kayak banyak greenwashing terhadap pengganti plastik tersebut gitu kan, tapi ternyata itu juga bukan solusi juga gitu, karena kan itu juga nyampah. Jadi intinya bagaimana kita nggak nyampah sih semuanya gitu, mau digantiin sama yang sampah sekali pakai tapi terbuat dari kertas kan juga nyampah gitu kan. Jadi ya sebenarnya tujuan kita nonton ini adalah mengedukasi diri kita sendiri gitu. Terus Seaspirasi itu juga bagus tentang bagaimana kehidupan nelayan gitu, ternyata banyak yang di abuse gitu ya. Terus itu kan orangnya sendiri, tapi juga bagaimana overfishing gitu kan, kegiatan overfishing karena mereka mengambil sebanyak-banyaknya dari laut gitu, pada akhirnya itu merusak rantai makanan juga. Mereka harus membunuh dolphin, itu kan sesuatu hal yang kita nggak tahu ya, maksudnya kehidupan yang di luar sana yang kita nggak pernah tahu, kita cuma tahunya ikan dari depan mata kita gitu loh. Dan kita cuma mikirnya bahwa kandungan ikan bagus untuk kita gitu, tapi nggak tahu bahwa di balik behind the scene-nya tuh kehidupannya seperti apa. Dan ketika kita mensupport itu, ternyata kita juga mensupport sistem yang salah di balik itu gitu. Jadi ya itu juga bagus. Terus Kiss the Ground, kalau misalnya kalian ingin lebih mengetahui pengaruh kita harus nanam itu bagaimana, itu bagus banget gitu, bahwa pohon itu adalah segalanya. Green carbon itu penting banget gitu kan, untuk memerangi si emisi karbon ini gitu. Dengan kita menanam justru kita banyak nggak cuman benefitnya ke kita tapi ke alamnya nih, polusinya, terus airnya juga banyak lebih bersih gitu. Jadi Kiss the Ground itu hubungan manusia dengan tanaman, bahwa kita bisa membantu ekosistem alam itu bekerja dengan sehat jika kita terlibat menanam. Terus apalagi Life on Our Planet, si David Attenborough itu juga bagus. Terus Octopus Teacher, hubungan kita dengan hewan, itu juga bagus. Terus sama film Semesta, gitu, film Indonesia, bagaimana pejuang lingkungan di berbagai macam pulau, kayak ada di Pulau Jawa, di Jogja, di Jakarta, terus kalau pulau di Bali, terus di Papua, terus di mana lagi ya, di macam-macam lah, kayaknya di Sumatera juga ada diliput gitu. Jadi Kalimantan ya, bagaimana mereka ini, para pejuang-pejuang lingkungan ini mempertahankan kelestarian lingkungannya gitu. Dan itu ada yang berjuang gitu di sini tuh banyak juga gitu. Jangan melihat kayak mungkin luar negeri doang yang berjuang, kita juga punya pejuang-pejuang lingkungan yang berpengaruh besar dan kita bisa terinspirasi sama apa yang mereka lakukan gitu. Kayak misalnya contohnya kayak ada satu ibu di Papua, aku lupa namanya. Dia boleh nangkap ikan gitu, tapi dia mencoba untuk merehabilitasi si lautnya itu, jadi cuman seasonal aja boleh nangkap ikannya supaya tumbuh dulu gitu. Makanya jangan overfishing, karena belum numbuh udah ambil lagi gitu. Maksudnya kayak dia juga ingin menjaga ekosistem di lautnya juga. Jadi dia mengedukasi masyarakat di sekitarnya bahwa kalau misalnya mau consume things gitu juga ada batasnya gitu loh. Jadi kayak gitulah. Jadi bagus banget lah. Dan misalnya ada Bumi Langit di Jogja, filosofinya itu bagus banget, kata-katanya yang mengubah mata dan pribadi kita gitu ya. Ternyata maksudnya manusia itu bisa baik terhadap alam gitu. Itu sih. Oke, berarti tadi tipsnya nih teman-teman, berarti tetap
mulai dari diri sendiri dulu, siapa tahu nanti ada teman-teman yang kepo gitu dengan kebiasaan yang kita terapin. Terus ada juga nih nonton beberapa film yang udah disebutin sama Kak Jess tadi ya. Selain buat entertain kita, balik lagi tadi bisa juga buat nanemin kebiasaan-kebiasaan tersebut ke diri kita gitu. Oke nih Kak, makasih banyak ya Kak Jess sebelumnya untuk insight-insight yang udah dikasih sama Kak Jess. Mungkin boleh nih Kak, selanjutnya Kak Jess memberikan closing statement nih terkait diet penggunaan plastik. Oke, closing statement, sebetulnya kita tuh punya waktu yang sangat dikit untuk membantu bumi kita, itu paling penting. Makanya ini tuh suatu yang urgent ya, suatu yang kayak darurat gitu untuk kita lakukan hari ini juga saat kamu mendengar gitu. Karena setiap harinya bumi kita makin rusak, itu aja sih. Jadi dan kita tuh punya target 2030 di mana diramalkan kalau kita begini terus nih tahun 2030 itu akan lebih banyak sampah plastik di laut dibanding ikan. Jadi kenapa? Karena ya apa yang kita buang itu akhirnya mengendap semua di dasar laut gitu. Dan itu udah akumulatif gitu, setiap tahun nambah 10%. Jadi ikannya itu udah makan, pasti udah tercemar dengan mikroplastik gitu loh. Apa yang kita makan sebenarnya udah tercemar dan nggak bisa dipungkiri lagi gitu loh. Dan udah ada penelitiannya juga gitu kan. Nah, kenapa ya suatu hal yang kecil yang kita bisa lakukan, kenapa nggak kita ubah sesegera mungkin gitu, karena semuanya tuh berdampak. Apa yang kita konsumsi itu kandungannya berdampak, karena kita semua kan lari ke air ya, apa yang kita pakai maupun kosmetik, shampoo, deterjen itu lari ke air. Jadi memastikan kandungan itu penting gitu, supaya semuanya tidak tercemar dari keegoisan manusianya ini gitu. Dan ya mencoba untuk belajar terus aja, konsisten untuk konsisten berubah setiap hari lah gitu. Jadi mungkin kadang malas gitu, dan itu kadang-kadang juga suka dirasakan sama saya gitu loh. Misalnya, aduh lagi pengen makan ini nih, gimana nggak ada waktu untuk bawa wadah gitu kan. Terus tapi ya udah next day-nya ya berubah lagi gitu loh. Jadi jangan malasnya terus-terusan gitu. Maksudnya setiap hari diingetin lagi gitu. Mengingatkan tuh memang itu PR banget sih. Jadi ingetin diri aja sendiri, ngingetin diri sendiri setiap hari. Sebenarnya PR-nya itu gitu. Karena aku tahu itu susah, tapi itu tantangan yang menurut aku itu lebih bagus dibandingin kamu join kompetisi ini, kompetisi gitu. Jadi kompetisinya terhadap si sampah ini setiap harinya gitu loh. Gimana caranya kita kreatif dan nggak nyampah gitu dengan apa yang kita punya di rumah. Karena mungkin kalau misalnya kalian lihat solusi itu mahal ya gitu kalau misalnya kita beli, tapi kalau ngelihat solusi itu kamu jangan melihatnya dari segi mahalnya, tapi dari segi ketika kamu pakai itu untuk selamanya gitu. Jadi kalian nggak usah beli-beli lagi gitu kan, karena kebanyakan solusi tanpa plastik dan pakai ulang itu adalah kamu beli sekali untuk selamanya gitu. Misalnya pembalut kain misalnya gitu ya, kamu beli untuk selamanya, jadi setiap bulan kamu nggak usah beli-beli lagi gitu kan. Pertama itu hemat, kedua kamu nggak nyampah, ketiga ya udah, jadi maksudnya kesehatan manusianya juga gitu. Jadi saya nggak pernah iritasi, jadi kalian akan merasakan sendiri benefitnya ke kulit kalian gitu loh, nggak ada penyakit kelamin lagi gitu. Jadi ya beneran deh, maksudnya ketika kamu udah berubah, pasti akhirnya nanti juntrungannya tuh kalian akan ketagihan untuk perubahan berikutnya gitu. Itu yang aku rasain gitu, kayak oke, aku udah ubah ini, terus bener ya ternyata berguna buat saya gitu. Akhirnya kamu jadi proud sendiri sama diri kamu gitu. Jadi itu sih. Jadi semangat aja teman-teman, karena perubahan pasti ada awalnya gitu. Jadi awalilah hari ini juga dan cicil terus-menerus konsisten. Oke, wah makasih banyak ya Kak Jess untuk closing statement-nya dan udah nemenin aku juga nih di podcast kali ini. Gimana nih Kak Mafar? Seru banget ya obrolan tadi. Selain dapat insight baru tentang tips and trik pengurangan penggunaan plastik, kita juga harus makin sadar dan peduli dong akan lingkungan sekitar. Yuk mulai sekarang kita lestarikan bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Untuk aku, kamu, dan kita. Sampai jumpa di podcast Sidarung selanjutnya. Dadah!
Bye.